Assalamualaikum para tetua, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan dilancarkan rezekinya, amin. Jumpa lagi bareng alurku, yang akan menemani kalian semua dengan cerita-cerita menarik seputar Donghua. Oke, langsung aja ke ceritanya. Patriark Sun, kenapa satu pesertamu menggunakan topeng? Apa yang terjadi dengannya? Tanya Patriark Nan saat melihat Qin San berjalan mendekati 7 tetua yang sedang menguji usia tulang masing-masing peserta. Sun Long yang mendengar itu, hanya senyum kemudian menjawab asal. Di klan dia tidak menggunakan topeng. Mungkin dia hanya tidak ingin kalian menandainya, karena dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Sebaiknya juga begitu, jangan sampai saat dia membunuh salah satu jenius kalian, para patriark malah menandai wajahnya, kata Sun Long dengan santainya. Patriark Nuan yang mendengar itu nampak mendengus. Cih, apa yang bisa dia lakukan? Bahkan basis kultivasinya hanya berada di alam mulia tingkat 1. Dia memang termasuk jenius tapi hanya jenius di antara kultivator dengan bakat biasa saja, jawab Patriark Nuan. Patriark Wui ikut menoleh ke Patriark Sun dengan senyuman mencibir. Dia tak ragu, sedikitpun, pertemuan para jenius ini akan menjadi sarana bagi klan Wui menghancurkan para jenius klan Sun. Meskipun klan Wui dan klan Sun tak memiliki masalah di masa lampau, namun entah mengapa persaingan mereka makin memanas setiap kali pertemuan para jenius dalam puluhan tahun terakhir. Hal itu juga yang membuat klan Wui begitu ingin menyingkirkan klan Sun, karena dianggap sebagai satu-satunya klan yang kemungkinan akan menghalangi mereka menjadi penguasa mutlak di kawasan tersembunyi ini, meskipun pada dasarnya, target mereka bukan klan Sun satu-satunya. Klan Ling juga menjadi target mereka selanjutnya. Namun untuk langkah pertama, klan Sun adalah target utama mereka. Patriark Sun, sepertinya kamu sangat yakin dengan para peserta yang kamu bawa. Tapi sebaiknya kamu menyiapkan beberapa peti untuk membawa beberapa dari mereka pulang ke kediaman klan Sun, kata Patriark Wui. Patriark Nuan tertawa mendengarnya kemudian menyambung kalimat Patriark Wui. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam arena. Tapi kalimat Patriark Wui ada benarnya. Melihat tingkatan basis kultivasi para peserta dari klan Sun, sepertinya dari 7 kekuatan tertinggi, mereka akan menjadi bulan-bulanan. Bahkan menghadapi beberapa utusan dari kelompok 21 pun, kemungkinan peserta klanmu akan kerepotan, katanya sambil melirik Sun Long. Kita lihat saja nanti, siapa yang akan membawa peti pulang ke kediaman masing-masing, jawab Patriark Sun dengan tenang. Patriark Nan sendiri hanya diam mendengar ketiga orang ini saling memprovokasi. Tatapannya masih menajam ke arah Qin San yang kini berjalan ke arah tetua yang memegang batu pengukur usia. Tulang. Dia kembali mencoba menelisik basis kultivasi Qin San yang sebenarnya. Namun teknik mata elangnya masih saja menemukan hal yang sama, yakni pemuda ini memang berada di alam mulia tingkat 1. Tidak mungkin, ada yang salah. Kekuatan pemuda ini tidak boleh diremehkan. Meski aku tidak bisa mengungkap kekuatan sesungguhnya dari pemuda ini, tapi aku yakin basis kultivasinya bukanlah alam mulia tingkat 1, batinnya. Saat ini, Qin San sudah berdiri di depan tetua yang memegang batu pengukur usia. Tulang, buka telapak tanganmu, kata tetua di depan Qin San. Qin San mengangguk pelan lalu mengangkat tangannya dengan telapak tangan yang terbuka. Tetua itu lalu meletakkan batu pengukur usia tulang itu. 27 tahun, kata tetua itu. Dia kemudian menoleh ke 6 tetua lainnya di sampingnya. Melihat 6 tetua itu mengangguk bersamaan, tetua itu akhirnya meminta Qin San kembali dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti turnamen. Ternyata usianya sudah cukup untuk kompetisi lalu, batin Patriark Nan di atas panggung utama. Entah mengapa dia benar-benar tertarik dengan pemuda satu ini. Hal itu tentu karena teknik mata elang miliknya seperti terbatasi saat mencoba menguliti kekuatan Qin San. Patriark Sun, apa 5 tahun lalu dia juga menjadi bagian dari utusan klan Sun? Tanya Patriark Nan lagi. Sun Long menggelengkan kepalanya lalu menjawabnya, tidak. 5 tahun lalu, dia sedang melakukan kultivasi tertutup.
sehingga kami tidak mengikut sertakannya. Sebenarnya dia juga masuk daftar yang akan kami bawa, tapi ternyata dia tidak menerobos sesuai perkiraan kami, kata Sun Long yang bahkan sudah mengarang sendiri cerita soal Qin San. Patriark Nan mengangguk pelan mendengarnya. Sun Long melirik Patriark Nan di sampingnya dengan kening berkerut. Kenapa Patriark Nan terlihat begitu tertarik dengan Tuan Muda Qin? Apa dia menemukan sesuatu yang aneh pada Tuan Muda Qin? Batin Sun Long. Patriark Nuan yang kembali mendengar percakapan dua orang ini kembali ikut campur dengan kalimat mencemooh. Berarti pemuda ini menggunakan topeng hanya ingin menarik perhatian. Padahal kemampuannya biasa saja, katanya sambil tersenyum. Mengejek, Patriark Sun hanya diam dan tak meladeni kalimat pria paruh baya itu. Lagi pula tak ada gunanya saling memprovokasi saat ini. Dia hanya berharap undian yang akan dilakukan di babak pertama akan mempertemukan Qin San dengan salah satu jenius klan Nuan atau klan Wui. Dengan begitu dia bisa menyumpal mulut dua patriark ini. Sesi pengukuran usia tulang peserta akhirnya selesai. Tetua pertama klan Nuan, yang masih melayang rendah kembali membuka mulutnya. Babak pertama, masing-masing peserta akan menghadapi peserta lainnya dengan dua pengelompokan. Peserta kelompok 21 tidak akan bertemu dengan perwakilan dari 7 klan terkuat. Setiap peserta bisa menyerah sebelum memasuki arena jika merasa tidak akan sanggup melawan peserta yang mereka hadapi. Di dalam arena, peserta juga masih bisa menyerah. Tidak ada larangan di dalam arena. Setiap peserta bisa menggunakan potensi apapun yang mereka miliki termasuk harta klan masing-masing. Peserta harus menghentikan serangan saat salah satunya sudah menyerah, kata pria tua itu. Satu persatu peserta kembali diminta menuju ke depan panggung utama untuk mengambil nomor. Tak lama berselang, sebuah batu pemancar mulai terlihat, mengeluarkan cahaya di depan panggung utama memperlihatkan bagan setiap nomor yang akan berhadapan. Ada dua bagan yang tergambar dari batu pemancar, yakni bagan untuk kelompok 21 serta bagan untuk 7 klan terkuat. Kesempatan pertama diberikan pada peserta dari klan kelompok 21. Nomor 70, teriak tetua yang memimpin pengambilan nomor. Peserta dari klan Jin itu nampak tersenyum saat melihat ke layar dan menemukan dia akan berhadapan dengan seorang dari klan Mo. Dia mengenali nama yang tertulis di layar, dan dia tahu basis kultivasinya lebih tinggi dari peserta klan Mo itu. Sambil berjalan kembali dia berhenti di depan peserta klan Mo yang akan menjadi lawannya. Sebaiknya kamu menyerah sebelum memasuki arena. Aku tidak ingin melukaimu. Jangan sampai di dalam arena aku kehilangan kendali, gertaknya sambil tersenyum mengejek pemuda dari klan Mo yang menjadi lawan dari peserta dari klan Jin tadi hanya bisa berwajah masam. Dia tahu apa yang dikatakan. Pemuda tadi bukanlah gertakan semata. Bagaimanapun basis kultivasinya memang lebih rendah. Undian untuk kelompok 21 akhirnya selesai saat matahari perlahan bergerak turun. Giliran 7 klan, teriak. Tetua pertama klan Nuan kemudian meminta klan Sun pertama kali mengambil undian. Sun Long yang mendengar anggota klannya menjadi yang pertama di antara kelompok 7 klan terkuat yang akan mengambil nomor undian merasa ada sesuatu yang disiapkan klan Nuan sebagai pelaksana tahun ini untuk para jeniusnya. Dia pantas khawatir untuk babak ini. Pasalnya untuk babak pertama ini, masing-masing peserta akan berjuang sendiri-sendiri membela klan mereka. Sun Liu nampak memimpin peserta dari klan Sun berjalan kembali ke depan panggung utama. Dia kemudian melangkah lebih dulu untuk mengambil nomor undian. Di atas panggung utama, Patriark Sun Long menatap lekat-lekat gelas kaca besar tempat pengambilan nomor. Sun Liu, nomor 5, teriak tetua yang ada di depan Sun Liu saat membuka kertas yang diberikan Sun Liu padanya. Tetua itu kemudian mengangkat kertas itu kemudian memperlihatkannya pada seluruh patriark di atas panggung utama.
Satu persatu anggota klan Sun melangkah mengambil nomor undian hingga giliran Qin San yang mengambil nomor 10 di dalam kaca gelas tadi. Setelah semua peserta dari klan Sun selesai, mereka kembali ke tempat semula. Nama-nama dari 10 peserta itu nampak sudah tertulis jelas di batu pemancar yang digunakan sebagai papan pengumum. Selanjutnya adalah giliran klan Nuan, kata tetua pertama klan Nuan sambil memanggil 10 utusan klan Nuan untuk mendekati area pengambilan nomor undian. Buat pemuda bertopeng dari klan Sun itu menghadapi Nuan Biun, Patriark Nuan mengirimkan transmisi suaranya pada tetua klan Nuan yang sedang bertugas di depan kaca penyimpanan nomor undian. Tetua yang dikirimkan transmisi suara oleh Patriark Nuan tampak biasa saja mendengar itu. Dia tidak sedikit pun melirik ke arah Patriark Nuan yang mengirimkan suaranya padanya. "Baik Patriark," jawabnya melalui transmisi suara tampak memperlihatkan ekspresi apapun. Dia tentu tidak ingin mendapat kecurigaan dari patriark lainnya sedang melakukan intrik dalam turnamen ini. Saat ini memang sudah giliran klan Nuan yang mengambil nomor antrian. Pemuda yang bernama Nuan Biun kini mendapat giliran mengambil nomor undian. Gerakannya terlihat begitu cepat kemudian menyerahkan kertas yang diambilnya pada tetua di depannya. "Nuan Biun, nomor 35, kata tetua itu. Nama Nuan Biun mulai muncul di pantulan cahaya yang ditampilkan batu pemancar menempatkan namanya di bagan dengan nomor 35. Semua mata langsung tertuju ke bagan dan memperlihatkan jika angka 35 menghadapi peserta yang mendapat nomor undian 10. Wah, sepertinya jenius dari klan Sun yang menggunakan topeng tadi akan dirujak oleh Nuan Biun. Kamu tahu sendiri bagaimana Nuan Biun dalam bertarung, kata salah satu pendukung klan Nuan yang ada di antara orang-orang klan Nuan saat melihat di bagang yang menampakkan Nuan Biun akan menghadapi Sun Qin, nama samaran yang diberikan klan Sun untuk Qin San. Di atas panggung utama, Patriark Nuan nampak melirik Patriark Sun Long dengan tatapan mencibir. "Patriark Sun, sepertinya jenius yang kamu andalkan ini bahkan tak akan sampai di ronde kedua. Meskipun Nuan Biun bukanlah yang terkuat dari jenius yang kami bawa, tapi aku bisa mengatakan padamu, jika dia cukup kejam pada lawannya," katanya mencoba memprovokasi. Sun Long mendengar itu, Sun Long malah tersenyum biasa. Dalam hati Sun Long, dia sebenarnya senang dengan pengaturan intrik yang coba dilakukan oleh klan Nuan. Saat tetua klan Nuan yang bertugas di depan botol kaca nomor undian menukar kertas yang diserahkan oleh Nuan Biun, Sun Long sebenarnya memperhatikannya dengan jelas. Namun dia sengaja diam setelah tahu jika intrik yang coba dibangun klan Nuan ternyata untuk membiarkan pemuda kekar tadi menghadapi Qin San. "Kalau seperti itu sayang sekali. Padahal aku benar-benar mengandalkannya untuk ronde ketiga," jawab Sun Long yang malah merendah dan seakan membiarkan Patriark Nuan percaya jika dirinya sudah pasrah. Di samping Patriark Sun, Patriark Nan yang sejak awal memperhatikan Qin San hanya menoleh ke Patriark Nuan dengan raut wajah prihatin. Dia juga melihat sendiri tetua dari klan Nuan yang bertugas menukar kertas yang tadi diserahkan oleh Nuan Biun. Namun karena Patriark Sun hanya diam, jadi dia juga tidak memprotes sedikit pun. Lagi pula, dia merasa senang karena pemuda yang dia nilai memiliki hal yang disembunyikan itu tidak menghadapi jenius dari klannya di babak pertama ini. Rombongan klan Nuan mulai berjalan meninggalkan tempat pencabutan nomor undian. Saat melewati tempat para jenius klan Sun, pemuda yang bernama Nuan Biun berhenti kemudian menoleh ke Qin San. "Kamu yang bernama Sun Qin, sebaiknya kamu tak usah melangkah ke arena, atau hanya jasadmu yang akan kembali ke kediaman klan Sun," kata Nuan Biun dengan angkuh. Dia adalah kultivator alam mulia tingkat 2. Sejak Qin San melangkah mengukur usia tulangnya, masing-masing peserta memang sudah mengukur basis kultivasi masing-masing. Hal itulah yang membuat pemuda klan Nuan ini begitu percaya diri akan menghadapi Qin San karena merasakan basis kultivasi Qin San hanya berada di alam mulia tingkat 1. Qin San yang awalnya tak memperhatikan para peserta dari Nuan yang lewat ini mengangkat wajahnya dan menatap tajam Nuan Biun. "Kamu bicara denganku, karena kami sudah mengancamku,
aku akan membuatmu tak akan bisa menyerah di pertarungan nanti. Akan kubuat setiap jengkal tubuhmu merasakan sakit hingga kamu berharap untuk segera mati, kata Qin San yang malah balik mengancam Nuan Biun. Sun Liu yang berdiri di samping Qin San bahkan ikut merinding mendengar ancaman Qin San. Sementara Nuan Biun terlihat tersulut api amarah mendengar itu. Dia tidak menyangka akan mendapatkan ancaman balasan yang malah lebih menakutkan dari pemuda bertopeng ini. Kamu cukup berani, aku akan menyiksamu. Rasanya aku tidak sabar untuk menuju arena, kata Nuan Biun sambil mengepalkan tangannya dan menggeretakkan giginya. Qin San malah tersenyum mengejek mendengar itu kemudian mengeluarkan kalimat yang membuat Nuan Biun tergelitik. Kenapa kamu tidak minta pada pelaksana? Bukannya kalian pelaksana kompetisi ini? Jika kamu ingin mati lebih cepat, aku sama sekali tidak keberatan untuk memenuhi keinginanmu, kata Qin San lagi. Nuan Biun hanya bisa menatap Qin San penuh kebencian kemudian berjalan kembali mengikuti rekannya yang lain ke area para peserta yang diperuntukkan untuk klan Nuan. Di dalam rombongan peserta klan Nuan, dia sebenarnya bukanlah yang terkuat. Nuan Biun hanyalah peserta dengan kekuatan terkuat ketiga. Sementara pemuda yang memimpin rombongan klan Nuan adalah Nuan Jiu, cucu pelindung klan Nuan yang juga keponakan Patriark Nuan. Satu lagi peserta, klan Nuan yang memiliki kekuatan yang melebihi Nuan Biun, adalah Nuan Lao. Di depan panggung utama, rombongan terakhir mulai berjalan mendekat. Mereka adalah para peserta dari klan Wui. Satu persatu jenius itu nampak mengambil kertas undian. Tuan muda Wui, Wui Song, maju lebih dulu kemudian menarik satu gulungan kertas. Di jajaran para peserta dari 7 klan terkuat lainnya, mereka nampak terlihat tegang menunggu nomor undian yang akan didapatkan Wui Song. Bagaimanapun, di kompetisi tahun ini, ada beberapa orang yang begitu dihindari oleh peserta lainnya untuk mereka hadapi di babak pertama. Salah satunya adalah Wui Song. Selain memiliki basis kultivasi yang sudah tinggi, daya tarung Wui Song juga dikenal begitu dahsyat. Setidaknya dia sudah menampilkan itu sejak 5 tahun silam saat dia masih berada di alam mulia tingkat 2. Kini, dia sudah berada di alam mulia tingkat 3 membuat semua jenius dari klan lain sangat berharap tidak berhadapan dengan pemuda ini di babak pertama. Wui Song dengan nomor undian 21, teriak tetua yang bertugas di depan botol kaca penyimpanan nomor undian. Semua mata langsung tertuju ke bagan mencari nama yang akan menghadapi Wui Song. Hahaha, Patriark Sun, sungguh sial undian yang dicabut oleh pesertamu kali ini. Sepertinya kalian hanya akan mengirim kurang dari setengah dari jumlah peserta kalian ke babak kedua, kata Patriark Nuan saat melihat di bagan yang ditampilkan jika Wui Song akan menghadapi jenius dari klan Sun, Sun Piu. Patriark Sun hanya bisa menarik nafas panjang mendengar provokasi terus-menerus dari Patriark Nuan. Kali ini dia hanya diam tak menanggapi. Sun Piu hanyalah kultivator alam mulia tingkat 1, sehingga mustahil bagi Sun Piu bertahan jika menghadapi Wui Song. Sun Long memilih mengirimkan transmisi suaranya pada Sun Piu dibanding melayani provokasi Patriark Nuan. Sebaiknya nanti kamu menyerah saja. Tuan muda klan Wui ini bukanlah tandinganmu, katanya melalui transmisi suara ke Sun Piu. Di kejauhan Sun Piu terlihat menarik nafas panjang sebelum suara balasannya terdengar di benak Patriark Sun. Patriark, biarkan aku mencoba terlebih dahulu, balasnya. Setidaknya Sun Piu ingin memasuki arena sebelum dinyatakan kalah. Kalau begitu kamu harus memastikan menyerah saat kamu sudah merasa terancam. Dia tidak akan mengasihimu, kata Sun Long lagi. Pencabutan nomor undian untuk babak pertama akhirnya selesai dilakukan. Masing-masing utusan dari 28 klan sudah memiliki lawan. Klan Sun sendiri, dari 10 pesertanya, para pendukung dari klan lain hanya memprediksi hanya akan ada 3 utusan klan ini yang akan lolos ke babak kedua. Hal itu tentu menyulitkan mereka. Sudah memasuki babak kedua, di mana pertarungan kelompok antar klan akan mulai dilakukan. Sepertinya klan Sun tahun ini hanya akan menempati urutan ke-7 dari 7 klan terkuat, kata seseorang dari klan Li.
Salah seorang anggota klan Wui yang berdiri tak jauh darinya nampak mencibir mendengar ocehan pria dari klan Li tadi. Kamu terlalu memandang tinggi klan Sun. Aku bahkan memperkirakan mereka akan keluar dari 7 besar kali ini. Mungkin beberapa klan dari kelompok 21 akan menempati peringkat yang lebih baik dari mereka, kata pria klan Wui itu. Saat ini para pendukung dari masing-masing klan memang sudah berbaur dengan anggota klan lainnya. Mereka berdiri mengitari 3 arena yang sudah disiapkan untuk pertarungan di babak pertama ini. 2 arena digunakan untuk kelompok 21 dan 1 arena digunakan untuk pertarungan peserta utusan dari 7 klan terkuat. Satu persatu peserta yang dipanggil dari tetua klan Nuan yang bertugas di 3 arena mulai memasuki arena yang sudah dilindungi dengan bendera formasi mulia tingkat 1. Para penonton kemudian diminta mundur beberapa meter dari kawasan yang sudah dibatasi dengan bendera formasi. Meskipun arena sudah dipagari dengan bendera formasi tingkat mulia, tetap saja fluktuasi dari pertarungan para jenius ini masih akan terasa di jarak tertentu, sehingga mereka yang hanya memiliki kultivasi alam suci ke bawah diminta untuk menyesuaikan tempat mereka. Hanya kultivator alam raja suci, alam agung dan tentu saja alam mulia yang diizinkan untuk berdiri di jarak yang lebih dekat dari arena. Bagaimanapun mereka memiliki daya tahan yang jauh lebih kuat dan sudah bisa meminimalisir efek yang akan keluar dari arena kalau mengancam diri mereka. Di arena khusus 7 klan terkuat, 7 tetua sudah menempati 7 sudut arena. Mereka adalah perwakilan dari masing-masing 7 klan terkuat yang akan bertugas sebagai pengawas di arena ini. Karena pengawas sudah berada di tempat masing-masing, aku akan mulai memanggil peserta yang akan bertarung pertama, kata tetua dari klan Nuan yang bertanggung jawab untuk memanggil para peserta. Semua orang terdiam menunggu peserta yang akan mulai dipanggil. Meskipun jika berdasarkan bagan yang ditampilkan dengan batu pemancar, peserta yang akan pertama kali bertarung yakni perwakilan dari klan Li dan klan Seng di arena khusus 7 klan terkuat. Namun sebelumnya, pihak pelaksana dalam hal ini klan Nuan sudah mengumumkan jika urutan pertarungan tidak berdasarkan urutan pada bagan, peserta yang namanya aku sebutkan silahkan menuju arena. Atas nama Nuan Biun dari klan Nuan, kata tetua itu. Nuan Biun mengangkat kedua tangannya ke langit kemudian berjalan dengan santainya lalu berhenti tepat di depan para jenius klan Sun. Dia lalu menoleh menatap tajam ke arah Qin San. Sesuai dengan saranmu, aku sudah meminta pertarungan kita menjadi pembuka. Setidaknya akan menarik jika kompetisi ini diawali dengan kematian, katanya kemudian melompat dari tempatnya semula berdiri dan mendarat tepat di pinggir bendera formasi yang membatasi arena. Qin San sama sekali tidak bereaksi mendengar provokasi itu. Namun di dalam hatinya dia sudah memastikan akan membuktikan ancamannya pada pemuda klan Nuan ini. Di sampingnya, Sun Liu menoleh ke arah Qin San bersama jenius klan Sun lainnya menyemangati Qin San. Meskipun belum pernah melihat keahlian dan daya tarung Qin San, namun mereka semua percaya dengan cerita yang pernah didengar Sun Liu dari kakeknya, pelindung klan Sun, tentang kekuatan Qin San. Nuan Biun akan menghadapi peserta dari klan Sun, Sun Qin, kata tetua yang bertugas tadi sambil melirik sekilas ke arah para peserta dari klan Sun berkumpul. Qin San berjalan dengan santainya tanpa melakukan aksi yang menarik. Penampilan Qin San yang berjalan dengan santai membuat Patriark Nuan di atas panggung utama tertawa keras. Dia kemudian berbalik ke arah Patriark Sun dan kembali melemparkan provokasinya. Patriark Sun, sepertinya dia hanya akan melangkah ke pinggir arena lalu menyampaikan penyerahan dirinya di sana. Lihatlah cara jalannya, kata Patriark Nuan dengan nada merendahkan. Patriark Sun yang mendengar itu akhirnya terpancing. Dia menoleh dengan tatapan tajam ke arah Patriark Nuan. Aku harap kamu masih akan tertawa sekeras itu setelah pertarungan ini, katanya singkat. Namun kalimatnya itu membuat Patriark Nuan mengerutkan keningnya. Dia tidak tahu dari mana kepercayaan diri Patriark Sun datang sehingga sangat berharap dari pertarungan ini. Sementara dari pengamatannya, sangat jelas dari tingkatan basis kultivasi, Nuan Biun lebih unggul dari peserta dari klan Sun ini. Kamu ternyata masih percaya diri.
Sepertinya kamu terlalu buta untuk membandingkan basis kultivasi dua pemuda ini. Baiklah, aku juga ingin melihat seberapa lama pemuda ini akan bertahan sebelum mengemis untuk menyerah, balasnya. Apa kamu tidak pernah mendengar seseorang dengan basis kultivasi rendah bisa menghadapi kultivator dengan basis kultivasi yang lebih tinggi? Kata Patriark Sun. Di arena Nuan Biun sudah melangkah melewati garis yang ditandai dengan bendera formasi. Sementara Qin San berhenti tepat satu langkah sebelum melewati garis. Nuan Biun di dalam garis kembali tersenyum mengejek kemudian melontarkan kalimat merendahkan. Pengecut, kenapa kamu berhenti di situ? Apakah sekarang semua bulu kudukmu berdiri? Tapi aku bisa memaklumimu jika kamu menyerah sebelum bertarung. Bagaimanapun dari tampilan luarmu kamu hanyalah pria pengecut, katanya. Nuan Biun melakukan itu karena berharap Qin San tidak benar-benar menyerah. Dia ingin membangkitkan amarah Qin San agar tetap menjalani pertarungan dengannya. Dia sangat ingin menghajar Qin San, bahkan dia sangat ingin membunuhnya setelah provokasi awal antar mereka. Di pinggir garis yang dibentuk oleh bendera formasi yang saling berhubungan, Qin San hanya tersenyum mencibir kemudian melangkah masuk. Saat kedua serta sudah berada di dalam arena, 5 bendera formasi mulia yang saling berhubungan nampak mulai bercahaya dan membentuk cahaya layaknya tembok tinggi yang membatasi dua peserta yang ada di dalam arena. Di dua arena lainnya, pertarungan sengit sudah terjadi. Hal itu ditandai dengan ledakan yang cukup mengemparkan. Meski demikian, hal itu sama sekali tidak mengganggu konsentrasi Qin San dan Nuan Biun. Keduanya sudah saling menatap dan melemparkan ancaman masing-masing dari tatapan mereka. Saat 6 pengawas dari klan lain yang melayang tinggi mengawasi pertarungan di arena ini bersamaan mengangguk, tetua dari klan Nuan yang bertanggung jawab pada arena ini mulai ikut melayang tinggi. Aku tidak akan mengulangi memberitahu kalian aturannya. Aku yakin kalian masing-masing sudah tahu, katanya. Qin San dan Nuan Biun mengangguk dengan aura dan energi di tubuh mereka yang secara perlahan meluap. Kalau begitu, pertarungan dimulai, kata tetua dari klan Nuan itu. Aura mendominasi milik Nuan Biun menguap tak terkendali. Energi dari dantiannya juga mengalir begitu deras dan berkumpul di dua tinjunya. Aku akan memperlihatkan padamu, bagaimana seseorang bisa disebut jenius, katanya. Setelah mengatakan itu, Nuan Biun mengaktifkan kekuatan tubuh raja miliknya. Qin San yang juga menguasai budidaya kekuatan tubuh tersenyum mencibir saat tahu pemuda di depannya ini ternyata selain memiliki basis kultivasi yang lumayan juga membudidayakan kekuatan tubuh. Pantas saja kamu sangat angkuh. Ternyata kamu juga membudidayakan kekuatan tubuh. Sayangnya masih belum cukup untuk menghadapiku, kata Qin San. Saat merasakan kekuatan tubuh Nuan Biun, kalimat Qin San sekaligus membuat Nuan Biun terkejut. Dia tidak menyangka Qin San dengan begitu cepat bisa menilai kekuatan tubuhnya. Jangan-jangan dia juga kultivator dengan budidaya kekuatan tubuh, batin Nuan Biun. Cih, aku kira kamu juga seorang pembudidaya kekuatan tubuh, ternyata kamu hanya bisa mengetahui jika aku memiliki budidaya kekuatan tubuh, kata Nuan Biun saat mencoba memeriksa kekuatan tubuh Qin San namun dia tidak bisa menemukan apapun. Hal itu membuatnya berkesimpulan jika Qin San bukanlah kultivator yang memiliki budidaya kekuatan tubuh seperti perkiraannya semula. Qin San hanya tersenyum mendengarnya, sambil menatap tajam Nuan Biun. Sekarang berlututlah dan keluar dari arena ini, atau aku akan benar-benar membuatmu menjadi mayat, gertak Nuan Biun lagi. Usai mengatakan itu, tubuhnya tiba-tiba merasakan tekanan besar saat aura Qin San mulai menyeruak kuat. Sial. Bagaimana bisa auranya menekanku sementara dia hanyalah kultivator alam mulia tingkat 1, batin Nuan Biun. Dia tak lagi sepercaya diri saat awal memasuki arena yang dikelilingi bendera formasi ini. Tubuh Qin San mulai melayang dengan aura yang meluap deras. Energi di dantiannya juga terus mengalir berkumpul di dua tinjunya. Nuan Biun ikut melayang dengan energi yang tak kalah pekatnya di kedua tangannya. Dia tidak lagi ingin merendahkan pemuda ini. Bahkan auranya saja bisa membuatnya merasa tertekan. Sepertinya kamu menyembunyikan,
Kekuatanmu dengan sangat dalam, kata Nuan Biun kemudian mulai mengangkat tangannya yang terkepal seperti menunjuk langit. Energi yang ada di tinjunya menyeruak deras ke langit kemudian membentuk awan hitam yang terlihat menggumpal tepat di atasnya. Bunyi menggelegar terdengar jelas di langit disusul dengan petir buatan yang mulai menyambar tinjunya. Ini adalah teknik tinju petir milik Nuan Biun. Awalnya dia tak ingin menggunakan tekniknya ini. Lagi pula ini adalah teknik andalannya, namun merasakan aura Qin San yang memberikan tekanan padanya memaksanya untuk segera menggunakan tekniknya itu. Di babak pertama ini, masing-masing peserta memang berlomba untuk menyelesaikan pertarungan lebih cepat. Hal itu karena adanya waktu yang harus mereka penuhi. Jika waktu yang ditentukan sudah habis, pemenang belum ditemukan, maka kedua peserta akan mengulang pertarungan di babak pertama ini dengan lawan yang berbeda. Hal itu membuat semua peserta ingin menuntaskan pertarungan babak pertama ini dengan cepat. Usai mengalirkan petir buatan di tinjunya, kilatan cahaya terlihat jelas terus-menerus menyala di kedua tinjunya. Layaknya petir yang terus memercikkan energi. Matilah! Teriak Nuan Biun kemudian meluncur ke arah Qin San yang juga sudah mengepalkan kedua tangannya. Qin San sama sekali tidak berdiam diri. Dia ikut meluncur ke depan menyambut kedatangan Nuan Biun. Siluet naga besar muncul di belakang Qin San saat mulai bergerak ke depan. Pertarungan dua jenius ini lebih menarik perhatian penonton dari berbagai sekte dibanding pertarungan di dua arena lainnya. Mereka bisa merasakan daya hancur yang merembes keluar dari arena tempat Qin San dan Nuan Biun bertarung jauh lebih menakutkan dari dua arena lainnya. Hal itu membuat semua mata kini tertuju ke arah arena yang tepat berada di tengah menghadap langsung ke panggung utama. Di atas panggung utama, mata para patriark juga terlihat beralih ke medan pertarungan Qin San dan Nuan Biun. Patriark Nuan bahkan dibuat menahan nafas setelah melihat murid langsungnya itu tidak menahan diri sedikit pun, padahal sebelum memasuki arena dia sudah mengirimkan pesan pada Nuan Biun untuk mempermainkan Qin San dan sebisa mungkin tidak membiarkannya menyerah dan menghabisinya setelah memberikan rasa malu pada Qin San. Apa yang terjadi? Kenapa Nuan Biun langsung menggunakan teknik pukulan petir? Apa dia merasakan ancaman dari pemuda itu? Batin Patriark Nuan, transmisi suara pada peserta yang ada di dalam. Mereka dibatasi dengan adanya. Sayangnya sejak memasuki arena, tak akan ada lagi yang bisa mengirimkan transmisi suara pada peserta yang ada di dalam. Mereka dibatasi dengan adanya bendera formasi yang membatasi pengiriman energi apapun ke dalam arena. Patriark Sun sendiri terlihat begitu santai melihat Qin San. Meskipun pada dasarnya dia juga sebenarnya sangat tertarik dengan pertarungan Qin San. Apalagi dia belum pernah menyaksikan langsung keahlian dan kekuatan pemuda keturunan klan Qin ini. Dia hanya mendengar ketangguhan Qin San dari ayahnya, pelindung klan Sun. Di jajaran kedua para patriark, seorang pria paruh baya juga terlihat menyipit melihat Qin San yang mulai bergerak dengan siluet naga di belakangnya. Pria itu adalah Patriark Jin. Pria yang nyaris dibunuh oleh Qin San menggunakan kurungan teratai api miliknya. Kenapa aku merasa familiar dengan pemuda klan Sun ini? Apa jangan-jangan pemuda ini yang hari itu nyaris membunuhku? Batinnya, klan Jin memang menyembunyikan rapat peristiwa itu. Bagaimanapun, peristiwa itu akan menjadi aib bagi klan Jin jika klan tersembunyi lainnya mengetahui. Salah satu permintaan pelindung klan Jin hari itu pada pelindung klan Sun adalah berharap klan Sun tidak menyinggung peristiwa itu. Klan mana yang tidak akan malu jika klan lainnya tahu markas mereka diobrak-abrik hanya oleh seorang jenius muda klan Sun? Sepertinya memang dia, aku sampai lupa dengan pemuda itu. Sepertinya klan Wei dan klan Nuan akan dibuat repot oleh pemuda ini. Bahkan aku pun bisa ditipunya, batinnya. Di samping Patriark Sun, Patriark Nan juga memperhatikan dengan jelas arena tempat Qin San dan Nuan Biun bertarung. Dia tertarik untuk membongkar hal aneh yang dia rasakan dari basis kultivasi yang Qin San nampakkan. Di dalam arena, jarak Nuan Biun dan Qin San sudah sangat dekat. Keduanya sama sekali tidak mengurangi kecepatan masing-masing.
Saat jarak mereka sisa beberapa siku, keduanya mulai menarik tinju masing-masing dan diayunkan ke depan. "Bunuh!" teriak Qin San dengan tinju yang sudah siap bertabrakan dengan tinju Nuan Biun yang mengandung energi petir. Duar! Ledakan besar menggema di dalam arena. Beberapa kultivator alam Raja Suci yang awalnya masih berani berdiri lebih dekat di arena bersama para kultivator agung memilih melompat lebih ke belakang. Mereka bisa merasakan fluktuasi energi dari ledakan barusan cukup kuat. Di dalam arena, satu sosok terlihat terhempas ke tanah dengan begitu cepat layaknya meriam yang terlepas dari sumbunya. Tubuh pemuda itu bahkan membuat lubang besar di dalam arena itu. Sementara satu pemuda lainnya masih melayang tenang dengan aura yang masih meluap deras di dalam kabut asap tebal yang terbentuk dari benturan barusan. Semua mata mencoba mencerna situasi. Mereka ingin mengetahui siapa yang tadi terlempar membentuk lubang besar dan siapa yang bertahan di dalam kabut asap itu. Pandangan fana mereka tertutup oleh kabut asap, sementara indera spiritual mereka sama sekali tidak bisa menembus bendera formasi yang membatasi arena. Bendera formasi ini disusun oleh 7 ahli formasi dari 7 klan terkuat. Bagaimana mungkin ada kultivator di area ini yang masih bisa menerobosnya dengan indera spiritual mereka, apalagi di antara mereka tidak ada satupun pelindung sekte yang hadir. Praktis kultivator terkuat di tempat ini hanya para patriark dari 7 klan terkuat yang berada di alam mulia tingkat 6. Lihat, ternyata pemuda dari klan Sun yang masih melayang. "Apa Nuan Biun sudah mati?" teriak salah satu penonton saat kabut asap mulai menipis. Semua mata sudah bisa melihat dengan jelas jika Qin San yang melayang tenang di balik kabut asap tadi. Sementara dari lubang besar, sosok Nuan Biun terlihat melompat keluar dengan pandangan memerah. Dia tidak menyangka dirinya dibuat terhempas sedemikian dalam memasuki tanah akibat benturan pukulan tadi. "Akan kubuat tanah di area netral ini menjadi kuburanmu. Aku bahkan tidak akan membiarkan klan Sun untuk membawa pulang jasadmu ke kediaman klan Sun," kata Nuan Biun sambil menarik senjata spiritualnya. Dia masih yakin bisa mengalahkan Qin San. Satu hal yang tidak dia ketahui, pukulan Qin San tadi memang berhasil membuatnya jatuh bagaikan meriam yang melubangi tanah. Namun pada saat yang tepat Qin San sebenarnya menarik sebagian energi yang terkumpul di tinjunya setelah berhasil mengukur daya ledak dari pukulan petir yang Nuan Biun miliki. Qin San hanya tersenyum mengejek tanpa melontarkan balasan kalimat. Meski di dalam benaknya dia benar-benar mengutuk pemuda klan Nuan ini karena terlalu angkuh dengan kekuatan yang sangat lemah. "Aku mengira semua jenius klan tersembunyi ini pasti sangat kuat. Ternyata saja teknik yang mereka gunakan tidak sepadan dengan teknik warisan kakek," batinnya. Sejak merubah pola pertarungannya, kekuatan pukulan naga memang meningkat drastis. Daya hancurnya jauh melebihi saat Qin San masih menggunakannya dengan memadatkan energi membentuk naga energi besar. Dengan menggunakan tangannya langsung pada teknik ini, dorongan dan daya hancur teknik pukulan naga makin menakutkan. Belum lagi aura yang dibawa siluet naga yang muncul di belakangnya sebagai efek dari teknik itu menambah kekuatan pukulannya. Nuan Biun kembali melayang dengan pedang panjang di tangannya. Qin San sendiri hanya melirik sekilas pedang itu kemudian tersenyum mencibir. "Kamu hanya memiliki pedang suci kualitas menengah itu dan berharap mau membunuhku. Benar-benar mimpi yang sulit diwujudkan," ejeknya. Kalimatnya itu sukses membuat darah Nuan Biun tambah mendidih. Energi dari dantiannya mengalir deras disuntikkan memasuki pedang panjang di tangannya. Qin San sendiri hanya diam layaknya seseorang yang memberi kesempatan pada Nuan Biun. Kenapa saudara Qin membiarkannya menyuntikkan energi secara sempurna di pedang milik Nuan Biun? Padahal dia bisa menghancurkannya sekarang dengan teknik yang sama yang tadi dia gunakan. Gumam salah satu jenius klan Sun yang terlihat menyesali sikap Qin San yang menunggu. Sun Liu menggelengkan kepalanya mendengar gumaman rekannya itu. "Seharusnya memang seperti itu. Tapi aku menduga dia sudah mengukur kekuatan maksimal yang bisa dikeluarkan Nuan Biun dari benturan pertama tadi. Aku yakin, dia hanya ingin mempermainkan Nuan Biun," kata Sun Liu penuh pemujaan pada Qin San. Di atas panggung utama,
raut wajah Patriark Nuan tak lagi secerah sebelumnya. Nafasnya bahkan makin cepat setelah melihat muridnya dibuat kesulitan di dalam arena nomor 1. Sialan, klan Sun benar-benar sudah menipuku. Nyatanya pemuda yang kupilihkan jadi lawan Nuan Biun memiliki kekuatan yang sangat besar, batinnya. Patriark Sun terlihat menoleh menatap Patriark Nuan dengan raut wajah yang begitu santai. Patriark Nuan, aku takut jeniusmu itu hanya akan menjadi mayat keluar dari arena kalau kamu menyebut Nuan Biun itu kejam. Aku lupa memberitahumu jika Sun Qin juga sangat kejam. Jadi aku mewakilinya meminta maaf jika dia nantinya membunuh dengan kejam Nuan Biun jika jeniusmu itu tidak menyerah sekarang, kata Patriark Sun sambil tersenyum mengejek. Patriark Nuan bisa mendengus marah mendengar provokasi Patriark Sun. Cih, Nuan Biun tadi pasti hanya ceroboh sehingga dibuat terlempar seperti itu. Sekarang, aku yakin dia makin serius, jawabnya, meski menjawab. Namun semua orang di atas panggung utama itu bisa merasakan getaran keraguan dari nada suaranya. Di dalam arena nomor 1, Nuan Biun sudah bergerak dengan pedang yang berkilat di tangannya. Bilah pedang itu diarahkan ke bawah sambil bergerak ke arah Qin San. Melihat itu, Qin San mengeluarkan sebuah belati suci dari dalam cincin ruangnya. Ini adalah senjata spiritual yang direbutnya di dunia luar. Qin San bergerak ke depan dengan energi yang tak hanya fokus pada belati. Meski memegang belati, siluet naga di belakangnya tetap muncul saat tinju kirinya mulai dikepalkan. Nuan Biun mengangkat pedangnya saat jaraknya dengan Qin San sudah dalam jangkauan pedang panjang itu. Wush, ting, benturan besi menggema saat belati milik Qin San ikut terangkat dan menahan gerakan pedang itu. Tidak mungkin. Batin Nuan Biun saat melihat cahaya keemasan yang samar muncul di sekitar Qin San bergetar saat energi pedang miliknya menyentuh pertahanan Qin San. Saat dia akan bergerak mundur untuk menghindari pukulan Qin San yang sudah terayun, gerakannya jauh lebih lambat dari tinju Qin San. Duar, semua mata tertuju ke arena nomor 1. Mereka seperti sedang dipertontonkan sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Dengan aturan yang diberlakukan di turnamen tahun ini, masing-masing peserta memang tak perlu lagi menahan diri mereka untuk memaksimalkan kekuatan. Lagi pula tak ada lagi larangan bagi peserta untuk saling membantai di arena. Kali ini tak ada tubuh yang terlempar layaknya benturan sebelumnya. Semua orang yang menyaksikan terdiam dan bergidik ngeri dengan apa yang sudah Qin San lakukan pada Nuan Biun. Di atas panggung utama, Patriark Sun nampak menoleh ke Patriark Nuan dengan wajah penuh kegembiraan. Ternyata aku salah memperkirakannya. Dia bahkan tak menyisakan tubuh jeniusmu. Tolong maafkan dia. Sun Qin masih sangat muda sehingga begitu mudah tersulut amarah akibat provokasi berulang dari jeniusmu, katanya. Meski terdengar tulus, namun semua patriark yang mendengarnya jelas tahu jika Patriark Sun sedang membalas keangkuhan Patriark Nuan padanya. Sejak tiba, Patriark Nuan terus-menerus memandang remeh dan rendah klan Sun. Tak disangka pertandingan pertama di arena nomor 1 langsung disuguhkan dengan kematian dari anggota klan Nuan. Patriark Nuan diam 1000 bahasa. Dia kehabisan kalimat untuk menjawab provokasi Patriark Sun. Namun di dalam hatinya, dia berjanji akan membalas perlakukan itu pada pemuda bertopeng ini nantinya. Dia masih memiliki Nuan Jiu yang bisa dia andalkan untuk membalas kematian Nuan Biun. Patriark Nuan, kamu tidak usah bersedih. Jenius klan Wui akan memberikan rasa sakit yang lebih pada klan Sun. Suara Patriark Wui tiba-tiba terdengar jelas di benak Patriark Wui. Membuat pria paruh baya itu terlihat hanya bisa menarik nafas panjang untuk menenangkan dirinya. Sementara di dalam arena, Qin San sudah kembali mendarat di tanah dengan santainya. Di sekitar tempatnya mendarat, potongan daging dari tubuh Nuan Biun yang dia hancurkan nampak berserakan membuat beberapa orang yang melihatnya benar-benar dibuat merinding. Sebagian besar dari anggota klan tersembunyi tentu saja sangat jarang melihat kematian seperti ini. Kawasan tersembunyi ini sudah terlalu lama tenang. Perselisihan antara klan juga sangat jarang terjadi.
Para tetua klan biasanya bergerak cepat untuk meredam perselisihan yang terjadi. Hal itu membuat pertumpahan darah di kawasan ini begitu jarang terlihat. Disuguhkan pembunuhan yang brutal oleh Qin San membuat sebagian dari mereka merasa ini adalah pertunjukan yang baru. Aturan baru ini benar-benar kejam. Setiap jenius kini bisa saling membunuh karena aturan itu, bisik salah satu penonton dari salah satu klan kelompok 21. Tapi ada bagusnya. Bukankah peningkatan diri di dunia kultivasi saat kita bisa keluar dari situasi hidup dan mati? Sudah terlalu lama jenius-jenius kita tidak menemukan situasi seperti itu, balas rekan yang berdiri di sampingnya. Pemuda klan Sun ini cukup menarik. Dia jenius yang bisa mengalahkan kultivator dengan alam yang lebih tinggi. Aku sepertinya salah menempatkan klan Sun dalam daftar yang tak perlu diwaspadai, batin tuan muda klan Ling Mo, saat melihat Qin San mulai melangkah keluar arena. Di atas arena nomor 1, tetua pertama klan Nuan kembali memanggil peserta lainnya. Kali ini giliran jenius dari klan Li menghadapi jenius dari klan Seng. Dua jenius itu nampak mulai melangkah ke arah arena. Tepat di depan arena, jenius klan Li nampak berbalik menghadap ke panggung utama. "Aku menyerah," teriaknya. Tetua yang memimpin Aga di arena nomor 1 pun mengumumkan kemenangan jenius dari klan Seng tanpa pertarungan. Di atas panggung utama, Patriark Li nampak hanya bisa menarik nafas lega. Bersambung, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya tetua. Terima kasih, semoga kalian semua selalu sehat dan bahagia.